من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin muslimat, malam ini adalah tanggal 17 Agustus kita warga Indonesia memperingati bukan kelahiran kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena mari kita baca surat Al-Fatihah 3 kali untuk para mujahidin, para pejuang-pejuang yang gugur dalam membela bangsa kita ini, sehingga kita pada tahun ini, sampai pada hari ini dapat merasakan hasil perjuangan dari para beliau, para syuhada, para pejuang yang gugur di dalam mempertahankan dan memerdekakan bangsa kita. Semoga Indonesia ke depan semakin maju, semakin besar, utamanya masalah pendidikan, dan mudah-mudahan para pejuang, para pahlawan yang telah gugur membela negara kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, diampuni dosanya, dan anak-anak keturunannya menjadi orang yang baik. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan tadi dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia diselamatkan dari orang-orang yang sifatnya merongrong mau merampas Indonesia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab zikir dan hal yang dapat atau yang dianjurkan untuk melakukan zikir. Sudah beberapa kali kita bahas, tapi masih banyak dalam artian hal-hal yang membahas tentang zikir, masih banyak sekali. Makanya kita masuk pada hadis ke 1416, nomornya kadang nggak sama.
Wanil Mughirati diriwayatakan saking Al-Mughirah bin Syu'bah kang dadi putra lanange Syu'bah radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridho sallallahu anhu saking Syu'bah saking Mughirah ngriwayataken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa nabi idza faragha tatkalane rampung sapa nabi minas salati saking salat wa sallam dan urus salam sapa nabi qala maka maca sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing wacana la ilaha illallah dan seterusnya. Sehabis nabi sholat dan urus salam, maka wiritannya atau yang dibaca adalah kalimat ini, la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti yang kita baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha orang pangeran al-ma'bud bihaqqin kang berhak untuk disembah illallahu angin sapa Allah wahdahu hale dewe di Allah la syarika kang orang sekutu lahu kadui Allah lahu iku tetep kadui Allah al-mulku utawi kraton kerajaan walau lan iku tetep kadui Allah alhamdu utawi pujian wa utawi Allah iku ala kulli syai'in nyata saben-saben perkara iku qadirun maha kuasa. Allahumma Allah la mani'a orang wong kang ngalang-alangi orang wong kang nyegah lima atoita ma lima maring barang atoita kang wis paring panjenengan. Kalau Allah berkehendak untuk memberi seseorang, maka tidak ada satu orang pun bisa menghalangi. Wala mu'tiran orang wong kang bisa maringi lima maring barang manatang kang wis nyegah sapa Allah ing ma. Kalau Allah sudah tidak berkehendak untuk memberi seseorang, maka siapapun tidak akan bisa memberi, karena yang memberi hanya Allah. Kok cara rezeki Bapak itu, kalau panjang rezekinya ya rezeki itu tidak akan kemana. Kadang rezeki di tangan kadang bisa jadi hilang. Kenapa? Allah tidak berkehendak memberi kita. Walaupun diletakkan di mana, kalau Tuhan tak berkehendak rezeki itu ada pada kita, bagaimanapun tidak mungkin bisa ada pada kita, termasuk dagangan. Kadang-kadang orang berdagang, karena ada orang yang berdagang dengan dagangan yang sama, apalagi kemudian setelah sejak wujudnya adanya toko sebelah, stand sebelah, daganganku kapayu umpama, sudah semacam-macam lewat dukun, lewat macam-macam sekiranya, bahkan kadang disabotase. Berarti orang yang semacam itu tidak melakukan, tidak mengamalkan doa ini, Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada orang yang menghalangi lima atoita terhadap sesuatu yang kau berikan. Kalau Allah mau berkehendak memberi, ya udah pasti, karena yang memberi hanya Allah, orang lain hanya wasilah pelantara. Wala mu'ti, dan tidak ada orang yang bisa memberi pada sesuatu siapapun lima manata terhadap sesuatu yang dilarang, dicegah oleh Allah. Allah sudah mencegah, gak berkehendak untuk memberikan sesuatu. Contohnya rezeki, walaupun sudah di tangan, kadang-kadang rezeki itu muncul. Kenapa? Allah tidak berkehendak untuk memberi kepada kita. Wala yanfa'ulan, orang bakal manfaati dzal jaddu minkal jaddu. Wala yanfa'ulan
terjatuh. Jadi semua yang ada di dunia ini, sering saya sampaikan, tidak ada hal-hal yang ketepaan. Ketepaan nggak ada di dunia ini. Semua 100% diatur oleh Allah. Sampai jangan bilang, waduh mau ketepaan, aku lihat mau ketepaan dulu sebelah sana dapat rezeki sekian. Sampai aku sampai nggak dapat. Itu tidak ada yang sifatnya ketepaan, bahkan akan tetapi maksudnya di dunia ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak ada yang ketepaan. Laula yanfa'u, tidak ada manfaat dal jaddu ai wal ghina. Bi fathil jimi al jaddu wal ghina. Kemampuan mingka saking sira inda kaingga saking sira al jaddu ai tersebut ghinahu innama yanfa'u inayatuka wa ma qaddamahu min as-salihil amal min salihil amal. Dan sesuatu yang berguna pada kita semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dilanjutkan di dalam syarahnya, sesuatu tidak akan manfaati kepada dirinya dan sebaliknya. Allah Ta'ala yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Di nanti di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang berguna bagi kita, baik harta kita, wala banun, dan anak-anak kita. Nanti di hari kiamat tidak ada saling menolong satu dengan yang lain kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bahasa yang sering disampaikan oleh orang tua kita, urip iki kudu ngamal dhewe, ojo ngandanu anak-anak keturunan kita. Jadi kudu ngamal dhewe, insyaallah kalau sudah ngamal dhewe itu bisa diharapkan. Tapi kalau mengandalkan amalnya anak, walaupun yang kadang-kadang untuk doanya anak itu kadang juga bisa mengangkis, bisa mengangkat kita di alam kubur atau di hari kiamat nanti. Tapi jangan semata-mata mengandalkan amalnya atau doanya anak. Iya anaknya menjadi anak soleh. Oleh karenanya kita harus ngamal dewi, ibadah dewi, ya usaha sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah hal yang pasti. Kalau mengandalkan anak, kadang-kadang anaknya kalau iya sempat, anaknya soleh tapi kadang nggak sempat. Jadi lebih baik memang kalau kita mau berangkat ke Jakarta, contoh membawa uang sendiri itu lebih leluasa daripada bekal itu, ongkos itu diangkosi orang lain sehingga kita terikat. Begitu juga ketika kita berjalan kembali pulang kepada Allah, maka kita memang seharusnya membekali diri kita tidak mengandalkan dari anak. Walaupun ternyata nanti anak kita soleh sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa anak yang soleh memang bisa mengangkis, bahkan bisa menambah derajat di surga dengan doa-doanya, dengan istighfar-istighfarnya dari anak itu. Ya, semogalah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga bisa menyelamatkan dirinya, juga bisa menyelamatkan orang-orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Hadis berikutnya, wa Abdullah bin Zubair, diriwayatkan saking Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho sebab Allah anhuma, saking Abdullah dan Zubair. Anna usulun Abdullah itu kana ono yaqulu, kana ono sapa Abdullah bin Zubair yaqulu, dawuh sapa Abdullah bin Zubair yaqulu, maus atau moco dubura kulli sholatin ing dalem semarine setiap sholat 5 waktu,
hina yusallim ing dalam nalikane wis salam yusallim muluk salam sapa Abu Abdillah maca la ilaha illallah lahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil ali illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu wa la karihal kafirun. Baca seperti itu Zubair. Kemudian Zubair setelah membaca itu qala Ibnu Zubair ngendika sapa Abdullah bin Zubair kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna bertahlil seperti itu tadi dzuhur kulli salatin maktubatin yang dalam sahuse semarine salat lima waktu. Jadi beliau Abdullah bin Zubair membaca bacaan tadi itu, setelah itu beliau bilang koyok ini ke Rasulullah yang dibaca setiap kali sholat lima waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang apa yang kita baca setelah sholat Subhanalladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ada yang begitu Astaghfirullahaladzim li walidayya wa yasabihu li walidayya. Hadis-hadis yang lain yang dipakai karena ini hadisnya banyak. Ada yang la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Hadisnya banyak Bapak Ibu, bukan hanya satu, sehingga kadang-kadang yang kita baca kok tidak sama dengan yang ini, berarti kita mengambil hadis yang lain. Kita dulu dari mana? Yang jelas dulu kita belajar al yang dibaca atau wiritan astagfirullahaladzim setelah sholat lima waktu itu jelas belajar kepada gurunya dari gurunya yang memang kemudian pada dasarnya adalah berdasarkan hadis Nabi, apa yang telah dibaca Nabi ditiru oleh guru-guru kita, kemudian kita meniru guru-guru kita. Dan terkadang memang tidak sama dengan hadis yang kita baca sekarang, karena memang dalilnya banyak sekali. Hadis yang ke-14 1418 ini hampir sama semua, bahkan ada yang telah diselesaikan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna kubara al-muhajirina setuhune pira-pira wong fakire muhajirin, orang-orang atau sahabat-sahabat yang pindah bersama dengan Nabi saat hijrah. Jadi sering disampaikan sahabat Nabi itu zaman itu ada dua kelompok, ada sahabat muhajirin, ada sahabat Ansor. Sahabat muhajirin ini Bapak Ibu orang yang ikut pindah bersama Nabi saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan sahabat Ansor ini adalah sahabat yang mayoritas ada di Madinah dan beliau-beliaunya mendukung terhadap perjuangan Nabi dan menerima kedatangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan ditampung bahkan rebutan Rasulullah untuk tinggal di rumahku, di rumah saya Rasul, tinggal di rumah saya Rasul. Itu mereka adalah sahabat Ansor, orang yang hijrah muhajirin bersama Nabi Bapak Ibu. Bukan Nabi Muhammad duluan hijrah, yang suruh hijrah duluan adalah sahabatnya. Semua tuntas yang hijrah duluan dan yang tinggal terakhir adalah Abu Bakar, Sayyidina Ali, Rasulullah. Mereka sudah sampai di Madinah, Rasulullah masih di luar di Masjid Quba, bermalam di sana selama 21 hari. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat yang lain sudah lama lebih dari 20 hari di Madinah. Nabi Muhammad menyusul datang berikutnya. Sebab Nabi Muhammad beserta umatnya sebelum hijrah itu
diintimidasi diancam, diteror oleh Abu Jahal sakoncoan. Kembali bahwa sahabat Muhajirin adalah mereka yang ikut pindah, bukan yang namanya ikut itu di belakang Nabi, tidak. Sebab mereka lebih banyak yang berangkat duluan. Nabi masih melihat posisi di Mekah dan Nabi memang dikejar untuk dibunuh. Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disertai dibarengi oleh Abu Bakar sebagai orang yang mengikuti Nabi, mulai dari gua bersembunyi di sana, kemudian sampai dirasa aman langsung berangkat ke Madinah. Ini hadis dari Abu Hurairah ini bahwa orang-orang fakirnya sahabat Muhajirin sing fakir atau podo teko sapa fuqara muhajirina Rasulullah teko ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Faqalu maqalune matur sapa fuqara muhajirin. Matur. Ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur, dhahaba sampun budal sapa ahli dusur, sapa ahli wong kang duweni arta sing akeh. Dhahaba sampun sedo sapa ahli dusuri wong kang sing sugih-sugih. Karena orang yang sugih-sugih itu yang amalnya bukan hanya sekedar ngamal dengan ibadah mahdhur semata, tapi mereka juga memberikan sedekah kepada orang lain. Dhahaba ahli dusur ayyamu mata ahli dusur sampun sedo ya Rasul sapa ahli dusur wong kang andoni arta sing akeh. Bidarajatil ula kelawan pira-pira derajat kang luhur, tentunya dengan hartanya dibuat sedekah. Sekarang sing tinggal wong sing miskin tok. Ya karena yang tinggal adalah orang yang miskin, dan ada yang bersedekah karena ya miskin. Biasanya dia mendapat bagian, tapi karena sudah yang kaya sudah meninggal dunia, maka ia tidak dapat bagian. Nah, hal semacam ini dilaporkan waktu dengan Rasulullah, orang-orang yang punya harta banyak sudah meninggal dunia ya Rasul, bidarajatil ula melawan membawa derajat-derajat yang tinggi tentunya dengan sedekahnya. Wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang langgeng, yang kekal. Nikmat-nikmat yang kekal sudah orang yang mendapat nikmat-nikmat yang kekal, yang abadi sudah meninggal dunia. Dan orang-orang yang kaya dengan derajat yang tinggi sudah meninggal dunia. Yusalluna kama nusolli, yusalluna kang padha salat sapa ahli dusur kama nusolli kaya oleh salat sapa kita. Wa yasumu lan padha poso sapa ahli dusur kama nasumu kaya oleh poso sapa kita. Walahu fadlun min amwal, walahu lan iku tetep kedue ahli dusur fadlun anugrah min amwalin saking pira-pira harta. Yahuduna kang padha haji sapa ahli dusur, dengan hartanya mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Wa yaqtamiruna lan padha melakukan ibadah umrah sapa ahli dusur. Wa yajahiduna bisa berjuang mereka. Wa yatasaddaquna padha maringi sedekah sapa ahli dusur. Istilahnya mereka watul-watul. Kalau yang kaya Rasul bisa bersedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa berjuang. Nah kita yang tinggal sisa ini adalah orang-orang yang fakir. Fakirnya orang Muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi. Maqala nuli jawab sapa Nabi. Ala u'allimukum syai'an, kok cara durwane gelem tak awakmu tak ajari sesuatu. Walaupun awakmu gak bisa bersedekah seperti orang-orang yang banyak harta yang sudah meninggal, maukah kalian saya ajari sesuatu tudriku nabihi kang nyusuli dengan madani
bihi kalawan syekh man sabaqakum terhadap orang yang telah mendahuluimu. Maukah kamu saya tunjukkan amalan sing walaupun awak niku wong miskin tidak sama dengan orang yang dilaporkan tadi yang sudah meninggal, tapi sama minimal kata Nabi. Gelem tak awak mau tak ajari sesuatu di mana sesuatu itu bisa sama nyusui madani terhadap amal-amal yang kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang yang ahli ilmu dan yang banyak hartanya. Tentunya mereka gelem ya Rasul begitu ya. Wa tasbiquna min ba'duman wa yasbiquna bihi lan dingini sapa sira kabeh wa tasbiquna padha dingin sapa sira kabeh bihi kelawan syai'an man ing uwong ba'daku ing dalem sawise sira kabeh. Gelem tak awak mau tak ajari ilmu tak sampai peri akan saya berikan sesuatu di mana sesuatu itu bisa sama pahalanya dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang notabene mereka kaya-kaya dan bisa mendahului, bisa menyamai, mengumpuli lebih utama man ing wong ba'dikum yang setelah kalian sempurna. Sambian kalian bisa sama dengan orang yang sudah meninggal dunia yang kaya-kaya itu dan bisa mendahului, mengumpuli terhadap orang yang setelah kamu. Wala yaquluna ora bakal ono sapa hadun wong siji afdalah kang luwih utama mingkum saking sira kabeh. Kalau saya berikan amalan-amalan itu bisa sama dengan orang yang telah kaya dengan sedekahnya dengan yang lain, bisa haji dan bisa berjuang. Dan tidak ada seorang pun yang akan lebih utama darimu illa man shola'a, kecuali orang yang mengamalkan mislama sholatu seperti apa yang telah kalian perbuat. Dan tidak ada seorang pun yang akan sama derajatnya sesuatu yang telah engkau lakukan yang setelah nanti saya beri itu, kecuali mereka juga sama-sama mengamalkan amalan yang akan aku berikan kepada itu. Gelem tahu tak kayak amalan-amalan atau kelakuan atau amal yang sekiranya sama dengan orang yang setelah bersedekah. Kemudian dan tidak ada seorang pun yang akan lebih utama dari kalian yang telah melakukan apa yang akan saya berikan, kecuali mereka yang telah melakukan seperti apa yang saya berikan. Jawab qalu, padha jawab sapa sahabat, bala injih ya Rasul, ya Rasulullah, nggih ya Rasul, urun gitu ya. Qala lalu dawuh sapa Nabi, caranya begini, biar kamu itu bisa sama dengan orang-orang yang kaya telah bersedekah, bisa umroh, bisa haji. Iku lho wacanen. Kali saya kamu sama dengan mereka, walaupun sampean tidak haji, sampean tidak umroh, kalian tidak sama dengan mereka bersedekah, tapi paling tidak sama. Apa itu ya Rasul? Tusabbihuna, maca tasbih, wa tahmaduna, dan baca alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan baca Allahu akbar. Berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah setelah sholat itu, dan baca tahmaduna dan pada muji sira kabeh alhamdulillah, 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 wa tukabbiruna, dan baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Kapan? Khalqa kulli sholatin, ing dalam gurine setiap sholat 5 waktu. Berapa kali ya Rasul? Salasan wa salasina, sebanyak 30 di. Intinya begini, orang yang membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat 5 waktu, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, membaca alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 setelah sholat 5 waktu, maka pahalanya sama dengan orang kaya yang menyedekahkan ilmunya, sama dengan orang kaya yang haji dengan hartanya, sama dengan orang yang pahalanya orang yang umroh dengan hartanya, sama dengan orang yang berjihad fisabilillah dengan hartanya, sama dengan sedekahnya orang kaya
kaya yang mensedekahkan hartanya. Jadi kalau kemarin hadis yang lain bahwa orang yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka dosanya akan diampuni walaupun seperti busa di atas seluruh laut di dunia ini. Sekarang ada lagi orang yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 setelah sholat 5 waktu, maka pahalanya sama dengan orang kaya yang bersedekah, orang kaya yang haji dengan hartanya, orang kaya yang umroh dengan hartanya, orang kaya yang berjihad fisabilillah dengan hartanya, dan bersedekah dengan kekayaannya. Jadi kita kalau ingat Pak, tidak akan mungkin lamci setelah salam incing bilangnya penting sholat 5 waktu. Iya memang penting sholat 5 waktu, tapi kan emat Pak kalau nggak dibaca, pahalanya seperti orang yang kaya dan sebagainya seperti yang dibacakan tadi. Jadi yang kemarin Jumat kemarin dinyatakan bahwa orang yang baca takbir 33 sebanyak 3 kali itu, maka pahalanya dapat melebur dosa kita, sekalipun dosa kita seperti busa di atas lautan. Udah ada tambahan lagi, berarti kalau kita tinggalkan, kadang-kadang penyakitnya begini Pak, penyakit saya bukan penyakit panjenengan. Kalau jemaah, apalagi saya jadi imam sholat, subhanallah, subhanallah. Tapi lewat sholat sendiri kadang-kadang podoai, kadang-kadang lancing, kadang-kadang kailing dan pahalanya yang begitu besar ini. Oleh karena dengan adanya ngaji kitab ini, hadis Nabi ini, mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah akan pahala itu, yang pahalanya sampai pede Pak, menit-menit sampai menghadap di berhadapan Allah ketika ditimbang amalnya. Iki lho pahalamu sing ben baca tasbih ping 33, alhamdulillah ping 33, takbir ping 33. Pahalanya andaikan kita semua tahu akan pahala seperti ini, maka niscaya masjid ini penuh dan perlu dibangun kembali. Kalau ngerti, berhubung saya utamanya ya kadang-kadang lupa akan pahala ini, kadang-kadang masih dikalahkan dengan urusan dunia. Ya mudah-mudahan kita Allah takdirkan menjadi orang yang rutin membaca hal ini, sehingga pahalanya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Paling tidak Bapak Ibu, walaupun tidak istiqomah, ketika kita ingat, ganjaran yang pakai kan, biar mesti lebih khusyuk. Tapi cara bacanya sing cetok Pak Ibu, bukan alhamdulillah, 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 Allah subhanallah, subhanallah sejak dunia, mesti dengan halus subhanallah, 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 seperti itu. Sedikit lagi, waqala Abu Shalih Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kayfiyati dzikrihin, setelah ditanyakan tentang cara zikir yang telah disebut zahab ahli tusuk dan seterusnya itu, ditanya, maka qala Abi Hurairah menjawab, yaqulu, apa maksudnya tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna itu? Dijawab oleh Abu Hurairah, ya membaca subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, hatta yakuna minhunna kullihinna salasan wa salasina, hingga yang dibaca masing-masing subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memang wajib melakukan ibadah mahdhah, ibadah yang mahdhah, setelah kita melakukan kewajiban atau ibadah yang wajib, maka ada tambahan adalah zikir kepada Allah. Ada zikir dengan Al-Qur'an Al-Karim,
ada zikir dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Rasul. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka untuk membekali umatnya dengan bekal pahala sebanyak-banyaknya. Dan dengan zikir itu pula bukan hanya dapat pahala, tapi di balik zikir itu di samping mendapat pahala juga meleburkan dosa. Seperti yang saya katakan bahwa Nabi Muhammad selalu berusaha untuk memberikan jalan kepada umatnya untuk mendapatkan dan meraih pahala yang sebesar-besarnya dan bisa melebur dosanya dengan bacaan itu, dengan zikir itu, sehingga umatnya nanti menghadap kepada Allah dengan bekal yang banyak, dengan pengampunan dari Allah, bahkan nanti akan mendapatkan as-syafa'atul uzma, pertolongan dan syafaat dari Rasulullah, sehingga kita insya Allah sekarang berkumpul seperti ini sekarang. Insya Allah kita nanti di hadapan Allah dalam surga juga bersama-sama bertemu. Itu harapan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Gak apa-apa walaupun sedikit-sedikit, nanti kita capai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.